untuk kehidupan yang lain. Poin kedua, kita tahu membuat eco engine adalah kita mendapatkan cairan ajaib sejuta manfaat. Nah, cairan ajaib ini bisa kita lihat untuk udara, air, tanah, dan sebagainya. Seperti di Bandung, waktu kita lihat tayangan video pertama, itu adalah video penyemprotan bersama Polrestabes dan PMI Provinsi Jawa Barat dengan mobil gunner yang besar. Nah, mobil penyemprotan itu adalah eco engine. Eco engine adalah disinfektan ramah lingkungan yang sangat bagus untuk udara, untuk membersihkan semua polutan udara dan bakteri, kuman, dan virus. Sangat bagus sekali. Nah, itu salah satu manfaat dari udara. Belum untuk air, tanah, dan sebagainya. Nah, setelah kita membuat eco engine, semua masyarakat kita pasti menggunakan, ya, menggunakan baik itu untuk mandi, baik itu untuk cuci sayur, baik itu untuk ngepel lantai, baik itu untuk membersihkan WC. Nah, pasti ada limbah buangan enzim ini. Nah, limbah buangan enzim ini mau kita buang kemana? Kalau kita buang ke tanah, tanah kita menjadi gembur, subur kembali. Kalau kita siram di pot dengan perbandingan diencerkan, ya sesuai rumus, tanaman kita menjadi subur, menjadi sehat. Kalau kita buang, kita buang lewat depan rumah kali kita, dari kali kita mengalir ke kali yang kotor menjadi bersih. Kali-kali yang kotor banyak nyamuk menjadi bersih, nyamuk berkurang. Sampai dia mengalir ke kali yang besar. Nah, bayangkan kita lihat kalau semua masyarakat kita ya membuat eco engine, pasti menggunakan. Nah, setelah menguntungkan kita, hasil buangan limbah ini adalah menguntungkan kehidupan berikutnya. Nah, inilah tiga pilar eco engine. Ya. Yang selama ini tanpa kita sadar, kita membuang limbah kimia yang merusak alam. Bahkan sampai puluhan, ratusan tahun limbah kimia itu baru terurai di bumi kita. Tapi dengan gerakan hari ini, setelah kita mengenal eco engine itu begitu bermanfaat, begitu banyak manfaatnya, begitu sejuta manfaatnya, kita membuat, kita menggunakan, di saat kita menggunakan, kita membuang pun menyumbang kebaikan yang sangat besar. Nah, ini kita lihat dari ujung rambut istilahnya sampai ujung kaki, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersia-sia. Di saat pertama kita menyelamatkan limbah perusak bumi, kedua kita mendapatkan manfaat berjuta manfaat, ketiga setelah kita menggunakan manfaat, kita menyumbang kebaikan besar untuk alam. Nah, disitulah kita lihat tiga pilar. Nah, selanjutnya kita lihat ada pilihan di tangan kita. Ya. Nah, pilihan di tangan kita. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Saya mau milih yang mana? Kita lihat sampah organik. Ya. Yang di atas warna oranye adalah dekomposisi di dalam pembusukan. Nah, itulah bahayanya limbah organik. Dia akan menghasilkan gas metana. Ya, gas metan. Setelah dia menghasilkan gas metan, efeknya adalah merusak bumi kita. Merusak alam kita. Dia akan terjadi pemanasan global. Yang saya jelaskan tadi, efek dari pemanasan global adalah merusak semua sistem bumi kita. Termasuk melelehkan kutub utara es yang ada di sana. Kalau itu sudah mengecil, mengurang, ya seperti rumah kita. Kalau AC di rumah kita yang AC-nya masih bagus, dingin dan sejuk, tiba-tiba AC rumah kita berkurang dingin sejuknya, panas. Ya, bukan panas saja menghabiskan listrik, ya, boros listrik dan sebagainya. Ini sama perbandingannya. Jadi gas sampah organik, kalau kita tidak olah, maka dia akan titik yang oranye di atas ini merusak ya, bumi kita. Tetapi sekarang kalau kita mengenal eco engine, banyak solusinya. Yaitu pertama diproses dari dapur ulang. Makanya kenapa menyelamatkan bumi kita, kita ingin berkontribusi untuk bumi kita, menyelamatkan alam kita, mendatangkan kebaikan untuk alam. Ya, semua berasal dari dapur kita, yaitu limbah organik. Nah, inilah proses dapur ulang. Kita lihat bisa menjadi pupuk kompos. Selama ini kita hanya mengenal limbah organik adalah pupuk kompos, ya, atau pupuk cair. Tetapi yang di tengah ada satu jalan terobosan yang lebih sempurna, yaitu eco engine. Nah, di mana kita lihat terobosan di sini kelihatan sekali. Kalau kita mendaur ulang limbah organik dengan proses eco engine, maka yang dihasilkan adalah satu,
Eco Engine yang dibilang cairan ajaib sejuta manfaat dari limbah organik setelah proses Eco Engine, yaitu dia menghasilkan disinfektan ramah lingkungan sebagai filter udara. Dia menjernihkan udara. Ya. Dan kedua, dia menghasilkan enzim cairan yang ajaib. Dia bisa menjernihkan air. Air yang kotor, air yang hijau, bisa bening dan jernih dengan Eco Engine, dengan proses Eco Engine. Dan itu pemakaiannya juga sedikit sekali. Dia juga bisa menghilangkan, yang mengurangi semua bakteri-bakteri yang merugikan seperti bakteri E. coli, bakteri patogen. Ya. Nah, itu fungsi di air. Dia sebagai booster tanaman, sebagai booster tanaman untuk menggemburkan kembali tanah kita yang selama ini sudah terkontaminasi dengan zat-zat pupuk kimia. Ya. Jadi luar biasa sekali hasil enzim ini bisa menjadi booster tanaman. Terus dia bisa menjadi pembersih. Pembersih itu artinya apa? Dia bisa membantu kita ngepel, pengganti pel lantai. Kita menggunakan Eco Engine lebih higienis. Efeknya adalah semua serangga-serangga yang merugikan menjauh dari rumah kita kalau kita sering menggunakan Eco Engine. Manfaatnya banyak dan besar sekali. Terus dia bisa membersihkan pestisida, zat-zat kimia yang ada di sayur dan di buah, ya tidak lepas dari pestisida. Nah, dia enzim bisa melarutkan semua zat kimia yang ada di sayur dan di buah. Dan Eco Engine bisa juga membersihkan kamar mandi, melindungi kita, ya, menyehatkan kita dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir dia bisa sebagai P3K. Luar biasa sekali. P3K misalnya kalau kita ada luka, kita oles, hilang luka kita, cepat penyembuhan. Kita ada luka bakar, kita oles, dia tidak akan melepuh, cepat penyembuhan. Kita ada infeksi, ya, infeksi dari kulit, kita oles dengan Eco Engine, sangat membantu sekali penyembuhan. Ada luka diabetes, sangat membantu sekali penyembuhan kulit itu. Kita sakit gigi, kita kumur-kumur, dia menyembuhkan. Apalagi banyak sekali, ya, banyak. Kita punya jerawat dengan Eco Engine bisa hilang. Ya. Dan manfaatnya banyak sekali. Nah, itulah dari pilihan semua ada di tangan kita. Hasil yang kita jalankan, kita laksanakan, yaitu enzim itu menghasilkan cairan sejuta manfaat. Nah, untuk berikutnya kita lihat adalah pembuatan. Bagaimana pembuatan Eco Engine? Silakan Pak Jarod. Ya, oke. Video pembuatan. Ya. Sederhana sekali ya pembuatan itu. Proses pembuatan hasil ini saya mempersiapkan 24 jam. Halo, maaf Pak Jarod. Pembuatannya bukan yang ini ya? Salah, Halo. ini Classic Engine. Itu Classic Engine beda Pak. Pak Jarod. Ya, oke. Halo Pak Jarod. Pak Jarod, maaf, videonya salah, bukan yang ini videonya. Itu klasik, Pak. Ya, ini Classic Engine, Eco Engine, Mbak. Maaf. Ya kemarin sudah dikirim. Ya, semuanya sudah, Pak. Itu kan Sayang. hanya perbandingan dia pakai madu, Pak. Ya, itu beda, bukan yang itu yang dimaksud, Pak. Bukan klasik, tetapi Eco Engine, Mbak. Maaf. Bukan ini. Yang kita tayangkan adalah pembuatan Eco Engine. Iya, dan meeting. Pembuatan Eco Engine itu sangat sederhana sekali, Bapak Ibu ya. Itu rumus 1-3-10. Maaf, bukan ini, Pak. Tayangan videonya. Maaf, Pak Jarod. Tayangan videonya bukan yang ini, Pak. Salah. Tayangan videonya bukan yang itu.
Saya dikasih linknya yang ini. Oke, sebentar. Ada Tuh, kesalahan teknis sedikit. Yang judulnya cara mudah pembuatan ekoenzim di rumah, gula merah, garis miring, molase. sebentar, karena Yang saya sharing dari Ibu Yani Saputra, Pak. sebentar saya kalau gitu saya masuk ke YouTube deh, karena kemarin link yang dikasih ke saya. Oke, saya kalau gitu buka YouTube yang Boleh, Bu. Cara mudah pembuatan ekoenzim di rumah, gula merah molase, sharing dari Ibu Yani Saputra. Nah, itu kayaknya, itu musiknya. Ya, kita dengar musik udah hafal ya. Dari musik membuat kita semangat nanti membuat. Oke, saya share lagi ya Terima kasih, Pak. dari YouTube. Ya, betul ini. Bisa tolong dibesarkan, Pak? Di full screen. Nah, hasil ekoenzim. Ya, tolong di full screen, Pak. Đây là cái chỗ nào là juga Pak Imeng sakit banget lagu datang mangkali. Di kotak sebelah kanan, Pak, untuk memperbesar. Ini cara mudah membuat ekoenzim, Ibu. Hanya membutuhkan air dan wadah. Isi airnya maksimum 60% dari wadah. Jadi kalau Ibu punya wadah 5 liter, itu maksimum bisa diisi 3 liter. Kemudian ini kita menggunakan molase. Molase itu tetes tebu, harganya lebih murah dari gula merah. Tetapi bila di tempat Bapak Ibu tidak ada molase, tidak apa-apa, pakai gula merah juga bisa. Nanti hasil panennya kalau pakai molase itu akan lebih gelap warnanya. Tetapi manfaatnya tetap sama. Nah, di sini sharing dari Ibu Yani. Ya, silakan, sudah ada suaranya, Pak Jarod. Di sini Ibu Yani membuat dengan takaran 3 liter air, kemudian molasenya dikasih 300 gram. Nah, sebagai pembanding, kalau mau pakai gula merah, bisa juga jumlahnya sama 300 gram. Jangan direbus, tetapi diiris-iris yang tipis, kemudian direndam di air yang sudah kita siapkan. Sebagai bahan organiknya, ini bisa dipergunakan bermacam-macam buah yang bekas kita makan, tetapi sudah dalam kondisi bersih ya Bu ya. Kita iris-iris atau gunting juga bisa, supaya lebih kecil. Supaya ekoenzim kita berbau harum, disarankan kita menggunakan bagian buah lebih banyak, sekitar 70%, dan 30%-nya itu sayur-sayuran. Misalnya batang kangkung, batang bayam, batang pakcoy, itu bisa dipergunakan. Nah, ini molase dengan air diaduk. Baru kita masukkan bahan organiknya. Walaupun sampah, tetapi kita menggunakan sampah yang bersih. Kalau ada yang busuk, apalagi berulat, itu tidak bisa dipergunakan. Nah, biarkan mereka tenggelam di dalam larutan molase atau gula merah tersebut. Kemudian kita harus tutup yang rapat.
Karena fermentasi ini fermentasi anaerob, tidak boleh ada udara yang masuk. Bila ibu bapak tutupnya nggak rapat, boleh dilapisi pakai plastik, kemudian sekelilingnya dikasih karet. Atau langsung diklek gitu aja nggak apa-apa. Mudah sekali pembuatan ekoenzim ini. Jangan lupa juga untuk menuliskan catatan. Tanggal dibuatnya kapan, kemudian isinya mengandung apa saja. Tempelkan di situ. Nanti kalau kita panen, jadi kita tahu apa isi kandungan ekoenzim yang kita buat. Tinggal tunggu panen saja. Oke. Ya, makasih Pak Jarot. Ya. Sangat mudah sekali kita Ya, lihat. terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dodi. Ya. Kita bisa intervensi dengan tidak tinggal diam dan melawan pelecehan seksual. Ya. Jadi kita lihat sangat mudah sekali ya pembuatan ekoenzim itu. Sederhana ya, dari dapur ya, di buah-buah, kulit sayur. Ternyata setelah proses 90 hari dia menghasilkan cairan ajaib sejuta manfaat. Bahkan sebelum itu 1 bulan pertama itu akan menghasilkan jamur pitera. Jamur buat peremajaan kulit kita, buat kecantikan kulit kita. Itu di bulan pertama boleh diambil, boleh dipakai. Ya, untuk selanjutnya mungkin itu bisa dijelaskan setelah kita bikin di grup ya, nanti dibicarakan. Jadi manfaatnya luar biasa. 1 bulan pertama kita sudah bisa dapat bonus jamur untuk kecantikan kulit. Ya, kulit kita bisa nginclong nanti dengan ekoenzim jamur pitera itu. Nah, di berikutnya setelah 90 hari kita menghasilkan cairan yang sejuta manfaat. Nah, di sini kita lihat apa manfaat dari setelah proses 90 hari itu. Dia untuk udara, untuk air, untuk tanah. Nah, kita akan lihat video berikutnya. Maaf Pak Jarot, nanti begitu ada tayangan video di step udara, nanti terakhir berhenti. Nah, di step air nanti berhenti, akan saya jelaskan sedikit di situ. Ya, kita lihat video. Saya coba untuk stop sesuai dengan ini. Bu Evi kasih saya menit keberapa stop gitu ya. Nanti saya akan coba mengamati. Jadi saya pikir kalau sambil nonton saya bisa jawab yang lain. Taunya nggak bisa dikasih kerjaan. Ya, Pak ya. Oke, ya sebentar ya. Saya. Nah, ini adalah manfaat ya dari ekoenzim untuk udara. Yang kita tebar ini adalah mikroba baiknya nih, ke udara. Nah, yang Ekoenzim kalau ditebar ke udara, dia akan membersihkan semua polutan kendaraan, ya, asap-asap pabrik, bahkan kuman, virus juga. Karena peran ekoenzim mikroba baiknya yang sangat bermanfaat untuk udara, membersihkan udara, menjernihkan udara. Dari lantai 4 pun ini penyemprotan ekoenzim, ya. Ekoenzim itu disinfektan ramah lingkungan. Kena kulit kita semakin licin. Kena muka kita semakin licin. Kehirup kita, hidung kita semakin bersih. Karena hidung itu kuman paling banyak ya di situ. Kalau udara itu bersih, kita sehat.
Ya. Nah, itu dari udara. Jadi untuk udara eco engine itu berperan sekali untuk filter udara. Kemarin waktu kita 7 bulan yang lalu penyemprotan di markas Kodam Siliwangi di Kota Bandung. Waktu penyemprotan di markas Kodam itu sebagian prajurit menggunakan gendongan penyemprotan ke dalam ruangan-ruangan. Begitu mereka menyemprot di dalam ruangan sekitar setengah jam, 20 menit, 25 menit lah. Mereka keluar langsung kasih laporan, Pak Dodi, hawanya jadi berubah, jadi segar, segar sekali. Nah, disitulah saya bilang kerjanya engine. Mungkin selama ini kantor kan banyak asap rokok ya tahunan tidak lepas. Begitu disemprot dengan eco engine, ya dengan 1:1000. 1:1000 itu 1000 liter hanya menggunakan 1 liter eco engine. 1 liter air hanya diperlukan 1 mili eco engine, 1 tetes. Kita lihat kekuatannya luar biasa. Yang kita buat eco engine-nya modal 10.000 dapat 10 liter. Media yang gampang kita dapat 3 kilo. Tetapi hasilnya itu luar biasa sekali. Nah, disitulah penyemprotan di Kodam Siliwangi, ya di markas Siliwangi. Aduh, saya jadi hilang. Oke. Nah, di situ. Itu salah satu bukti yang ada di markas Kodam Siliwangi. Jadi engine itu sangat luar biasa manfaatnya. Seperti di saya pembuatan eco engine itu di Januari 2020. Begitu saya dapat informasi eco engine ini bermanfaat sekali, saya buat dari situ. Saya buat mungkin masih rumusnya masih timpang tindih ya. Masih kebanyakan bahan organik kelebihan. Tapi begitu bulan 3 saya menghasilkan eco engine itu saya pakai. Saya pakai dari ruangan penyemprotan di rumah saya. 1 hari itu 3 kali saya pakai. Perbandingan 1:50. Semprotan Rapika 300 mili, saya kasih 6 tetes. Memang lebih banyak. Karena di dalam ruangan saya pakai semprotin. Alhamdulillah, dari bulan 3 sampai sekarang saya tidak pernah menggunakan baygon. Nyamuk-nyamuk ada tapi tidak bisa menggigit dan berkurang. Nah, di sini kita lihat engine tuh kerjanya itu sampai demikian bagusnya. Bahkan teman-teman leader kita ya, yang di Jawa Timur yang suka pilek, alergi, sering disemprot di dalam ruangan. Alergi pilek bisa hilang. Nah, itu manfaat kita lihat engine itu luar biasa manfaatnya. Itu untuk udara ya. Nah, di situ. Jadi dia sebagai disinfektan udara dan membersihkan udara. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah punya eco engine ya, bisa menggunakan sering ngepel untuk lantai dan sebagainya itu wah rumah kita jadi higienis, super higienis. Nah, kita lihat tayangan berikutnya mungkin untuk air, manfaat air ya. Silakan Pak Jarod. Nah, ini untuk air. Dia bisa menjernihkan air. Ini penuangan di Citarum ya. Dari komunitas relawan Eco Engine Bandung ya. Menuangkan eco engine ke Sungai Citarum. Kalau di Bandung sudah dibentuk program Pangdam Siliwangi ya. Eco engine ini adalah untuk penjernihan Sungai Citarum Harum. Jadi sudah masuk ke program pemerintah. Air yang kotor, apalagi di Jakarta ya, air yang kotor, yang berbau, kalau kita tuang eco engine, itu akan terjadi perubahan air itu. Akan menjadi lebih bersih, lebih sehat. Ya. Di mana air yang hitam ya akan kembali menjadi sehat. Nah, itulah kekuatan engine bekerja untuk air. Tidak disangka ternyata dari limbah yang menghasilkan cairan yang sejuta manfaat.
Ini penuangan di kali-kali ya, komunitas dari Bandung. Nah, kita lihat jadi enzim itu bisa menjernihkan air. Kalau di Bandung, kita sudah melakukan satu gerakan di tempat wisata di Kota Bandung, yaitu di The Green Asia Afrika, ya, di farmhouse, susu lembang dan floating market nanti waktu dekat ini. Jadi di The Green Asia Afrika, tempat wisata di Kota Bandung, kita sudah sedang pengujian penjernihan air kolam di sana. Nah, dari kolam yang kecil sudah kelihatan dengan enzim itu bisa menjernihkan, membuat air menjadi bening, jernih, dan menyehatkan semua makhluk hidup di dalam air itu, yaitu ikan-ikan semakin sehat. Nah, itu di Bandung ya. Jadi di Bandung itu semua sudah minded tempat wisata menggunakan ekoenzim. Jadi ekoenzim itu untuk air itu banyak sekali manfaatnya. Baik di toren ya, kalau kita punya toren 500 liter air, kita cukup kasih 1 sendok makan ekoenzim. Itu 2 hari, 3 hari sekali boleh. Dia bisa menekan pertumbuhan bakteri-bakteri yang merugikan. Sehingga air yang kita pakai, kita mandi, kita cuci sayur, jauh lebih sehat. Ya. Nah, misalnya juga bisa kita pakai untuk cuci sayur, ya, cuci buah, dengan kita merendam 40 menit dengan ekoenzim. Ya, dengan takaran 3 liter air, 1 sendok makan ekoenzim, kita rendam 40 menit, sayur semua bisa larut. Zat-zat kimia yang ada di sayur dan di buah. Nah, itu manfaat dari untuk air. Nah, kita lihat lagi manfaat berikutnya. Silakan Pak Jarod. Untuk kesehatan. Varies pun ya dengan detox bisa membantu penyembuhan. Apalagi luka-luka kita lihat sangat efektif sekali. Nah, dia ada menangkal radiasi karena ada ion negatif. Nah, ini ada detox kaki yang sangat kita perlukan. Nah, ini adalah mencuci buah dari pestisida, membersihkan zat-zat kimia. Sabun, ya shampoo. Hewan-hewan kita semakin sehat dengan hadirnya ekoenzim. Nah, tadi kita lihat untuk keperluan rumah tangga. Untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan saya sudah sebutkan yang di awal sangat bermanfaat sekali ya. Misal kita ada luka ya, ada infeksi ya, ada sakit gigi bisa kita pakai kumur-kumur. Itu sangat membantu untuk kesehatan. Nah, untuk misalnya kalau ada itu ada detox kaki ya. Detox kaki itu kita bisa menggunakan 3 liter air hangat dengan 1 sendok makan atau 2 sendok makan ekoenzim. Kita campurkan dan kita detox rendam selama 15 sampai 20 menit di malam hari. Karena begitu setelah detox ya, tidur kita akan jauh lebih pulas, lebih nyenyak. Karena aktivitas kita yang namanya stres, capek dan sebagainya dengan detox ekoenzim itu sangat membantu kenyamanan tubuh kita. Dan dia akan membuang semua limbah-limbah yang ada di tubuh kita, mengeluarkan limbah. Makanya kenapa dia harus dari kaki, air hangat, karena telapak kaki itu adalah sentral. Nah, dengan air hangat dia akan membuka pori-pori kita di kaki itu tersebut. Nah, itu sangat membantu. Juga tadi ada radiasi, penangkal radiasi. Jadi canggih. Jadi ekoenzim itu kenapa kok bisa menangkal radiasi? Karena dia kaya dengan ion negatifnya. Makanya ekoenzim kalau kita ada sakit kepala, ya, kita tempel, itu bisa hilang sakit kepala kita. Bukan ajaib. Tapi kenapa? Karena dia ada ion negatif. Ion negatifnya sangat besar. Makanya kalau kita taruh di tempat laptop atau wifi elektronik ya yang tegangannya tinggi, radiasi akan menurun dengan ada ekoenzim. Nah, kita lihat ion negatif ini bisa kita lihat ya yang di nama kalung di mana kan ada ion negatif. Di alam-alam juga ada ion negatif. Tetapi fermentasi ekoenzim juga memiliki kaya dengan ion negatif. Nah, di situ. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan, ya, untuk ngepel lantai. Bahkan kalau kita punya hewan-hewan yang ada sakit, ada luka, kita bisa semprotkan dengan ekoenzim murni ya, atau dicampur dengan air. Itu sangat sekali membantu penyembuhan dan kesehatan hewan-hewan kita. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Ada tayangan berikutnya.
Kitchen set kita juga bersih. Lantai-lantai dengan eco engine. Meja kita juga bersih dengan eco engine. Semua akan terangkat dengan eco. Nah, terus ya, sekian, terima kasih. Jadi kita lihat cairan eco engine itu luar biasa manfaatnya. Ya, ternyata dari limbah yang kita tahu sampah organik, ya, ternyata proses pembuatan eco engine menghasilkan cairan sejuta manfaat. Masihkah kita lari? Masihkah kita peduli dengan limbah organik? Ternyata limbah organik itu ladang berkah buat kita semua, ya. Di sisi lain kita menyelamatkan, berkontribusi untuk lingkungan, bumi kita, rumah kita. Bumi itu rumah kita bersama. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Nah, dengan gerakan kita, semangat kita, bisa menularkan kepada yang lain. Ya. Sekian, terima kasih. Wow, terima kasih Pak Dodi. Ini saya terpengaruh ini. Saya terpengaruh nih, terprovokasi nih hari ini. Mudah-mudahan yang lain juga. Nah, kita akan masuk di sesi tanya jawab ya. Sebentar. Untuk sesi tanya jawab ini kita ada waktu sampai jam 11.20 ya, bisa molor sedikit nggak apa-apa, tadi kita juga mulainya agak lewat ya. Jadi untuk pertanyaan ini saya buka pertanyaan, silakan yang mau bertanya, apakah dari panitia dulu, dari pengurus RW dulu, bisa di Bu Ella langsung ya. Wow, Bu Ella silakan di unmute dan bisa langsung bertanya, silakan. Ya, selamat pagi Pak Jarot. Ya, terima kasih. Saya mau tanya ke Pak Dodi. Tadi kan ada penggantian dari molase itu adalah dengan gula Jawa ya Pak ya? Ya, betul. Gula Jawa itu sendiri perbandingannya pun juga sama dengan molasenya. Dan efek dari gula Jawa dengan molase kelihatan perbedaannya sangat jauh apa tidak Pak? Terima kasih Pak. Oh iya. Jadi kalau tergantung daerah ya. Kalau daerah yang susah kita menjangkau mendapatkan molase itu boleh dengan gula Jawa, gula merah tidak masalah. Cuma kan biaya agak jelas Bu? Ya putus-putus Pak. Oh, putus-putus ya. Saya ulangin lagi. Jadi kalau gimana daerah ya? Kalau daerah yang susah kita dapat molase, itu boleh menggunakan proses pembuatannya. Ya. Nah itu karena kalau kita menggunakan gula Jawa, biayanya mahal ya, 20 ribuan, 20 ribu. Tapi kalau molase kan lebih murah. Untuk perbandingannya sama, kualitasnya sama, tidak masalah. Ya. Oke. Itu gula Jawa tuh kan ada macam-macam dari gula aren, ada dari gula Jawanya sendiri itu ada kan, mau apapun bentuk gula Jawa ya Pak ya?
Ya, saya pikir cukup jelas ya. Gula Jawa, gula aren boleh. Ini dari Bu Evi, asisten Pak Dodi mau bicara. Silakan Bu Evi, langsung di-unmute saja. Oke, terima kasih Pak Jarod. Selamat siang ibu-ibu semua. Salam sehat ya. Setelah kita mendengar tadi bagaimana begitu luar biasanya ekoenzim yang kita tidak sangka-sangka dari sampah bisa menjadi berkah, semoga dengan mengikuti webinar siang hari ini kita tergerak untuk mau ikut mencoba membuat. Di sini mungkin juga banyak ibu-ibu yang sudah membuat, dan untuk yang belum membuat, mari kami menghimbau kita bersama-sama menjadi pejuang-pejuang bumi. Kita bersama-sama belajar bertanggung jawab terhadap sampah kita masing-masing. Nggak usah sampah tetangga dulu deh. Yang kita tiap hari makan, tiap hari kita masak, sampahnya mari kita jangan lempar ke tong sampah. Sebab itu menjadi timbunan yang mengganggu di TPA dan menimbulkan gas metana yang membuat pemanasan global sehingga bumi kita makin rusak. Mari dari rumah kita masing-masing kita belajar. Nanti untuk ibu bapak yang mau bergabung bisa bergabung di dalam WA Group. Ibu Tini sudah punya WA Group-nya. Kenapa harus bergabung? Karena melalui WA Group nanti akan disiarkan modulnya. Akan disiarkan juga ini kartu dosisnya seperti ini. Jadi kita bisa tahu kegunaannya untuk apa saja. Dan Bapak Ibu yang baru pertama membuat, ada merchandise khusus untuk anggota klaster Kasuari yang selalu jadi juara lingkungan hidup ya. Nanti kami akan memberikan seperti ini Bu. Tuh, sampel ekoenzim siap pakai. Ibu di sini udah ada dosisnya juga untuk apa saja. Jadi sementara nanti Bapak Ibu membuat bisa menggunakan ekoenzim ini. Dicobain dulu. Saya waktu pertama bikin mendapatkan keterangan yang kurang tepat karena dibilangnya gini, ayo kita rendam-rendam sampah. Untuk apa? Saya bilang. Nanti untuk kumur-kumur. Langsung pikiran saya kan jijik gitu ya. Kita kan pikirannya kalau sampah tuh kotor, bau, nggak mau. Jadi saya tuh nggak mau waktu itu, nggak mau. Ngapain kumur-kumur pakai sampah? Udah pugu yang pakai yang benar gitu. Nah setelah sekian lama berlalu, saya dapat lagi info, ayo buat ekoenzim tetapi penjelasannya lebih tepat. Karena untuk kita sama-sama bertanggung jawab terhadap sampah. Jadi kita jangan fokus kepada manfaatnya dulu, Bu. Tetapi apa yang kita bisa lakukan untuk lingkungan kita itu yang nomor satu. Jangan kita ingin dapat manfaatnya dulu. Kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan itu sudah langkah awal yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian saya membuat karena sudah tahu manfaatnya, saya cobain ternyata betul. Tadinya saya pikir cuma satu wadah nyobain aja. Tetapi setelah merasakan manfaatnya, saya juga didukung oleh suami saya karena dia juga merasakan manfaatnya. Jadi ya silahkan saja mau bikin, mau apa-apa. Jadi di rumah sekarang kalau ada sampah, anak-anak juga nggak berani langsung buang. Kulit pisang ini mah kulit pisang disimpenin. Karena apa? Karena itu bermanfaat. Saya tinggal masukin ke molase, udah tutup. Tinggal itu nggak makan waktu lama. Tidak membebani itu bikin ekoenzim. Makanya mari Ibu Bapak kita sama-sama bikin ekoenzim. Nah, kemudian untuk Pak Jarod di rumah mau coba ekoenzimnya? Nanti kami dari tim Ekoenzim Bandung akan memberikan spesial untuk Pak Jarod yang sudah banyak memotivasi warga di Kasuari. Ya, saya dengar Pak Jarod luar biasa ini sehingga warga Kasuari selalu menjadi juara ke-1, bukan juara kedua, ketiga lagi ya. Selama 6 kali. Ini luar biasa ya. Ini nanti 1 liter khusus untuk Pak Jarod. Umurnya ini bukan 3 bulan lagi loh Pak. Ini ekoenzim itu seperti wine. Makin lama umurnya, ini akan semakin baik. Ya, ini umurnya sudah 1 tahun Pak. Ya. Nah, kemudian untuk ibu bapak yang mungkin di luar Bintaro, di luar Kasuari, mungkin dari mana-mana, bisa nanti menghubungi atau DM ke Instagram kami di Ekoenzim Bandung. Leader Ekoenzim itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nanti kami bisa memberikan nomor ibu, bapak untuk bergabung dengan WA Group yang ada di daerah bapak dan ibu. Supaya apa?
supaya bisa saling menyemangati, saling share. Kalau misalnya yang baru bergabung bingung, di mana ya beli molase, nanti bisa ditanyakan di grup. Kalau misalnya nanti buat, oh ini jamurnya bagus apa enggak, bisa juga semua ditanyakan di grup, ya. Jadi kita masuk grup itu bukan hanya ngegosip, Bu. Kita melakukan hal sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita dan lingkungan kita. Ya, mari kita memberi contoh juga kepada anak didik kita, anak-anak di rumah, untuk dari kecil mereka bertanggung jawab terhadap sampahnya melalui membuat eco-engine. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Evi ya. Jadi kalau yang warga Bintaro, Kasuari, yang pasti di Kasuari nanti atau malah sudah ada ya komandannya Bu Tini, Bu Emi, Bu Heti. Mereka siap untuk mengkoordinir wilayah Bintaro, yang pasti warga Kasuari sendiri. Ya, kita kasih satu lagi ya yang mau bertanya sebelum nanti ini ada masuk di sesi testimoni. Ada yang mau pertanyaan lagi? Boleh saya tanya, Silakan. Pak? Kalau buahnya dan sayurnya berbeda-beda, apakah hasilnya akan berbeda juga dan manfaatnya akan berbeda juga? Oke. Sayurnya macam-macam, nanas, buah, apa namanya? Ya. Enggak, maksudnya komposisi sayurnya itu apakah ada aturannya, misalnya harus sayur apa aja atau buah apa saja gitu untuk menghasilkan enzimnya itu yang diinginkan. Tapi kalau misalnya segala macam tidak ditentukan, apakah hasilnya akan berbeda-beda juga khasiatnya? Okay. Nama saya Ibu Kusmadi. Iya, silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih Bu Gus. Tadi saya terputus-putus sedikit. Jadi bahan organiknya kalau berbeda ya, kalau berbeda berbagai macam jenis bahan organik lebih bagus Bu, karena yang kita proses fermentasi ini kita bukan fermentasi media satu jenis bahan, tapi kalau ada beberapa jenis buah, kulit buah ya dan sayuran yang kita fermentasi ini kita menghasilkan enzimnya, enzim di buah tersebut. Jadi kalau Pak Dodi suaranya? Halo? Ya, suaranya terputus. Jenis buahnya. Ya. Semakin banyak kita pakai jenis buah, itu semakin bagus hasilnya, Bu. Makanya jangan kita hanya 1-2 macam. Kalau bisa kita bermacam, 4-5 macam. Ya, karena nanti kandungan enzimnya, mikrobanya berbeda-beda hasil fermentasinya. Nah, itu lebih bagus dibandingkan 1-2 macam ya. Oke. Ya, ditambahkan Pak, kalau bisa jumlah buahnya lebih banyak Bu, 70% sayurnya 30% saja, supaya lebih harum hasil fermentasinya. Oke. Kalau kita kebanyakan sayur, jadi wanginya kurang kalau kebanyakan sayur. Komposisi minimal berapa macam buah sebaiknya dan berapa macam sayur sebaiknya untuk mendapatkan hasil yang paling bagusnya? Oh, iya. Minimum 5 Bu. Iya 5. Minimum 5. Lebih banyak, lebih berwarna-warni itu lebih baik. Oh, oke. Maksudnya 5 itu 5 sayur, 5 buah, 5 tuh sayur dan buah. Oh, jadi bisa 3-2? Bisa, boleh. Atau 4-1 gitu? Ya. Oh, boleh gitu ya. Bukan 5 sayur, 5 buah gitu bukan ya? 5 macam tidak. Oh, oke. Terima kasih Ibu. Pak Dodi, mau nanya, kalau untuk sayur-sayur dan buah-buahan ini berarti untuk kulitnya dari buah yang segar, misalnya kita makan buah apel, bukan untuk kulit buah yang busuk itu kan Bu? Termasuk sayur-sayur juga sayur yang segar juga kan Bu ya? Betul, harus yang segar karena sampah yang kita fermentasi ini kan nanti manfaatnya kita pakai sendiri ya. Jadi jangan sampai pakai yang sudah busuk atau yang ada ulet. Nanti hasil fermentasi kita juga suka ada belatungnya Bu kalau kita jelek. Jadi usahakan sampah tapi bersih. Dodi, tanya kalau disinfektan masalah penyemprotan udara tadi. Ya. Itu kalau tadi kan 1:1000. Andai kita pakai 1:500 atau 1:300 bagaimana? Karena kan kadang-kadang kita merasa 1:1000 tuh kok nggak ada ini ya, kok sedikit sekali kalau kita tambahkan. Bagaimana efeknya? Ya, kalau untuk di dalam ruangan tidak masalah. Kalau untuk dalam ruangan kita untuk steril ya, kalau ada yang kena COVID
itu 100, 200, 300 tidak masalah. Tetapi kalau kita menggunakan di luar rumah, kan ada pepohonan, ada tanaman, ya itu harus 1.000. 1.000 juga sudah bagus untuk udara, ya karena dia selain menyehatkan udara, membersihkan udara, juga pepohonan kena 1/1000 tuh semakin bagus, semakin subur pohon kita. Kalau di luar kita pakai lebih dari lebih pekat 1.500 kurang bagus untuk tanaman. Tanaman bisa rusak, Bu, nanti. Oke. Makasih, Pak, kalau gitu. Ya, sama-sama. Seperti saya pakai untuk di dalam ruangan, untuk nyamuk saya lebih kental pakainya ya. Satu bisa 100, 150, tidak masalah. Tapi kalau untuk di luar rumah, ya betul. Oke, makasih Pak. Sama-sama, sama-sama. Pak, tolong tanya nih Pak. Ya, silakan. Perbandingan antara liter ya, kapasitas, ya. Ada yang ngomong 50%, ada yang ngomong 60%, mana yang benar Pak? Misalnya 20 liter, kapasitasnya berapa? Airnya. Ada yang ngomong 60% dari kapasitas, ada yang ngomong 50% yang dari kapasitas. Iya. Baik, Pak. Jadi untuk pembuatan ini itu di sini. Pembuatan itu kalau kita kapasitas tong 20 liter, kita setengahnya aja, 10 liter air, setengahnya. Karena ditambah BO, 3 kilo ditambah molase, itu nanti sudah naik dia. Ada sisa di permukaan di dalam ruangan tong itu 25%. Ya, itu fungsinya. Jadi kalau yang mimpin di sini kan, kasih kursi aja ya. satu. Jadi begitu Pak. Ya, kursi yang tinggi baiknya. Yang penting jangan sampai kepenuhan. Pemimpin harus tinggi. Di dalam wadah. Minggu pertama diaduk-aduk. Betul. Minggu kedua diaduk-aduk. Minggu ketiga diaduk-aduk. Minggu keempat diaduk-aduk. Minggu 1 bulan terus nggak diaduk lagi sampai 3 bulan. Betul. Yang benar itu yang apa tahapannya? Minggu pertama diaduk, terus tutup atau gimana? Lebih bagus kan makin sering dibuka sebenarnya makin potensi bakteri makin masuk Pak kalau kita tiap minggu diaduk sampai 4 kali. Iya. Jadi kita jangan khawatir kalau kita mengaduk itu karena dia ada ruang 25%. Kalau kita tutup rapat, dia akan bekerja mensterilkan udara yang masuk. Nah, dia akan bersih lagi. Nah, yang tidak boleh itu jangan sampai begitu kita tutup masih ada ruang masuk. Nah, itu bisa mempengaruhi dia kerja proses pembersihan udara di dalam ruangan proses fermentasi itu. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau kita buka di bulan pertama itu masih boleh. Di bulan pertama kita buka 2 hari atau 3 hari, 4 hari, 5 hari tidak masalah, fleksibel. Kita tenggelamkan permukaan atas hanya berapa 5 detik. Nah, di saat di bulan pertama itu diproses sekitar 10 hari itu sudah terbentuk jamur pitera. Pakai yang kursi itu. Nah, jamur pitera itu bisa pakai untuk kulit kita. Nah, itu di bulan pertama. Nah, setelah itu di bulan pertama, di bulan berikutnya usahakan jangan dibuka lagi. Biarkan proses fermentasinya dia sempurna. Nah, itu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang paling penting kita buka tutup di bulan pertama jangan sampai kecolongan masuk udara. Nah, itu yang paling penting poinnya. Gimana caranya? Nah, seperti pakai plastik, Pak. Kalau wadah itu dikasih plastik, dikasih tutupnya lagi, aman. Selama ini kan tidak dikasih plastik, dipakai tutup, masih ada masuk rongga kadang di situ. Ya itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Nanti kita bisa lebih jelas di grup ya, boleh. Ya. Silakan, siapa lagi? Ya, satu lagi sebelum kita break sebentar untuk ada yang bertanya. Sekarang satu pertanyaan lagi, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang pasti nanti akan dilanjutkan komunikasinya di WA Group Ekoenzim masing-masing. Ya, Kang Dodi, ya, Pak Charles dari NTT. Oh, Pak Charles, ya. Ya. Gimana Kang kabar, Dodi, Pak? saya lihat tuh komunitas Bandung itu penyemprotan terus di Kota Bandung. Ya, Pak. Saya juga ingin bertanya Kang Dodi, kira-kira ada ukuran-ukurannya atau dampaknya bagaimana? Mohon cerita sedikit Kang Dodi. Mungkin itu.
Dampaknya banyak, Pak. Dampaknya salah satu kita bisa mengedukasi masyarakat Kota Bandung untuk mengenal disinfektan ramah lingkungan yang aman untuk kita semua. Itu salah satu edukasi ya. Tanpa disengaja masyarakat kita selama ini ya, tapi sekarang pertama-tama lari, nanti lama-lama tidak lari. Kok kena ekoenzim kok jadi lembut ya? Nah, di situ salah satu edukasi. Terus kedua pasti namanya ekoenzim yang kita tebar seperti Pak Jarod bilang, yaitu dengan mikroba-mikroba baiknya. Enzim waktu di Kaskodam Siliwangi itu sudah terbukti sekali mereka merasakan di dalam ruangan itu terasa berbeda setelah disemprot dengan ekoenzim. Nah, itu boleh kita pakai di dalam rumah kita ya. Manfaatnya banyak, Pak Jarod. Satu, Kang Dodi, untuk ya. COVID-nya gimana? COVID. Ya, kalau untuk itu ya kita gini, kita mungkin nanti ke depan ada teman-teman kita ya yang lebih berpoten untuk meneliti di situ. Tetapi kita lihat sisi baiknya enzim ini. Kita lihat sisi baiknya ada apa cairan ini. Kita dipakai untuk pengobatan luka bisa sembuh. Kita ada infeksi bisa sembuh. Kita ada sakit gigi sembuh. Ada luka yang menaun sampai luka diabetes bisa mengering, bisa sembuh kulit luarnya. Ada apa cairan ini? Kita semprot ke tanaman, tanaman jadi bagus. Hama-hama jadi berkurang. Tanah-tanah yang gersang kita pakai enzim jadi gembur kembali. Jadi cairan enzim ini ada sesuatu yang misteri ya. Nah, itu kita manfaatkan sebagai sekarang disinfektan. Ya, untuk selanjutnya mungkin nanti ada teman-teman kita yang akan meneliti ke sana ya. Tetapi jelas sesuatu yang baik untuk membersihkan polutan-polutan ya, udara dan sebagainya, enzim ini sangat berperan sekali. Ya. Terima kasih, ya, Kang. Terima kasih sama-sama. Pak Dodi dan Pak Charles. Kita akhiri pertanyaan sesi tanya jawabnya. Mungkin juga Bu Evi atau Pak Dodi ya, kalau bisa ditulis di chat kepada everyone, misalnya akun Instagram, Facebook, atau YouTube dari komunitas ekoenzim ini namanya apa. Jika ada kayak hotline service yang bisa dihubungi secara nasional ke mana, mungkin paling tidak akun sosmed ya, sehingga nanti bisa menemukan komunitas ekoenzim di masing-masing kota. Kalau misalnya bisa ditulis di chat, ditujukan kepada everyone. Ya, Bapak Ibu, ini kayaknya yang mau bertanya sih banyak banget. Saya aja sebenarnya punya pertanyaan gitu ya, yang penasaran. Tapi kita tunda dulu ya. Kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Jenny. Nah, sebenarnya ada dua yang kita siapkan, tapi saya nggak tahu apakah sudah bisa tadi masuk atau belum. Tapi yang sudah siap adalah kesaksian dari Ibu Jenny ya. Silahkan Ibu Jenny bisa boleh berbagi di unmute ya, lalu disilahkan langsung. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam kenal, salam ekoenzim. Saya merasakan untuk pemakaian dari ekoenzim ini sangat-sangat besar sekali. Saya mengenalnya ini 2 tahun yang lalu dari teman saya di Bali. Terus saya dikasih tahu ke saya untuk manfaatnya ini sangat besar. Saya dikasih tahu, jangan lupa pakai molase, jangan pakai gula pasir, jangan pakai gula Jawa. Karena gula Jawa kita nggak tahu, karena itu sangat banyak campurannya. Nggak ada yang asli. Kita susah cari yang aslinya. Oke, saya cari molase, dan ternyata saya tidak menemukannya waktu itu karena kita waktu itu pandemi, kita nggak bisa komunikasi lagi karena teman saya ada di luar kota dan dia tidak bisa mengirimkan saya molase. Bulan Januari saya menemukan molase ini dari teman satu lingkungan, yaitu Bu Upi. Bu Upi akan cerita saya, Yen, lebih baik kamu pakai itu, pakai ekoenzim deh, buat ekoenzim. Sangat bagus, sangat luar biasa manfaatnya. Terus saya
coba saya belajar, saya tanya sama Bu Upi, Bu, apa aja yang harus saya siapkan? Oke, saya minta petunjuknya gimana, akhirnya saya diajarin, saya siapin BO, molase, dan tempatnya, yaitu wadahnya. Wadah pertama kali saya hanya 5 liter aja dulu. Dikasih pertama, wah oke, semangat sekali, saya semangat. Lama-lama sampai sekarang saya sudah sampai 132 liter air. Karena saya merasa sayang sampah yang saya buang itu sangat-sangat sayang banget. Karena saya udah merasakan manfaat dari EE karena teman saya kasih 1 botol EE ke saya dan saya sudah merasakannya seperti untuk disinfektan, untuk tanaman saya semprot-semprot di rumah, di luar juga saya semprot. Kebetulan luka juga langsung kering. Kain lap yang biasa untuk di kompor kan banyak minyak, saya pakai ternyata tuh cepet banget dan tidak bau. Serta kompor juga. Nah, jamur Petera bisa kita gunakan untuk muka, kulit tangan juga bisa. Wah, luar biasa. Sampai muka kita kinclong. Nah, kemarin saya pernah ketemu dengan Ibu ini ngomong, Bu, ini Ibu kita sematin lagi deh untuk Kasuari supaya kita lebih merasakan manfaatnya benar-benar ekoenzim. Nah, detox juga saya gunakan untuk karena saya terlalu capek ya, karena sering berdiri, saya pakai detox, malam-malam saya pakai, terus saya tidur enak, bangunnya seger sekali gitu Pak. Jadi saya benar-benar merasakan ekoenzim ini sangat luar biasa. Mari kita bersama-sama dengan ekoenzim kita menyelamatkan bumi dan juga kita memelihara bumi ini dengan sangat-sangat luar biasa. Kita merasakan dan terus apabila ada dari warga Kasuari yang belum mengerti bisa juga tanya ke saya, boleh dengan pakar-pakarnya juga boleh. Begitu kesaksian saya. Terima kasih. Oke, terima Luar kasih. biasa. Pak Jarod, nanti untuk Ibu Jenny saya kirim juga ke Jakarta ya. Ibu Jenny sudah luar biasa bersedia membimbing, jadi berkat terus dimanapun kita berada ya. Ini umurnya sudah 1 tahun Bu ya. Ya, bukan 31 tahun ya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Kalau enzim ya, kalau enzim 1 tahun itu kekuatannya luar biasa Pak itu Pak. Jadi untuk pengobatan jangan dihambur ya. Kalau 1 tahun itu buat pengobatan sangat kuat sekali ya. Biarkan dia semakin lama. Kita pakai seperlunya. Betul. Saya akan langsung nanti selain make coba bikin deh. Setelah itu ya saya akan rajin-rajin share manfaat dan cara pembuatannya di akun-akun sosmed saya ya. Harus Pak ini Pak, harus ini. Ya, followernya udah puluhan ribu biasanya kalau saya share itu yang respon banyak. Wah, mantap Pak. Itu menebar kebaikannya sekali dayung. IG aja. 1 gunung tergapai itu. Malas jawab. Malas jawab. Iya, nanti kalau ada warga Kasuari yang membutuhkan, nanti saya ada panen Pak. Di bulan April panen saya perdana. Boleh digunakan ya dihasilkan dari ekoenzim. Wah, mantap, mantap Bu Jenny. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk di kuis. Ya, jadi kita ada kuis berhadiah ini ya. Kalau tadi ya mohon maaf yang bergabungnya belakangan ya, saya mohon maaf ini video streamingnya ini di akun Zoom saya ini sudah terdeteksi sebagai streaming di YouTube. Jadi di akun Zoom ini saya sudah streaming, tapi saya juga buka di YouTube. Kita play, jadi saya harus utak-utik. Jadi saya nggak bisa utak-utik menjadi host, jadi mohon maaf. Akhirnya beberapa yang mau ikut Zoom, YouTube, masuk ke
Zoom. Nah, mungkin masuknya belakangan, saya nggak ikut dari awal. Ya. Tapi ini kuisnya hadiah ini tentu tidak berlaku bagi yang jauh ya. Jadi yang Papua gitu nanti ongkos kirim hadiahnya lebih. Kuis ini 3 pertanyaan pertama, nanti ada beberapa kuis ya. Tapi yang 3 pertanyaan pertama, dari Pak Dodi. Ya. Pak Dodi akan memberikan pertanyaan yang mudah dijawab semoga. Nah, nanti yang jawabannya benar dan pertama akan mendapatkan hadiah dari panitia ya. Nah, kita masuk di kuis ronde pertama. Yang lain mau di-unmute supaya jelas pertanyaannya. Nah, Pak Dedi akan menyampaikan pertanyaannya. Nanti yang menjawab langsung unmute, langsung jawab. Ya, langsung unmute, langsung jawab. Dan panitia akan melihat siapa yang duluan. Ya, kalau mau pakai urutan, karena kalau raise hand nanti belum udah raise hand duluan, taunya nggak jadi jawab. Ya, unmute, langsung jawab. Ya, oke, silakan Pak Dodi untuk 3 pertanyaan. Pak Jarod, hadiahnya ini kita sediakan yang EcoEzim 1 tahun sebanyak 300 mili untuk yang jawab pertanyaan dari Pak Dodi. Tuh, hadiahnya tambah lagi tuh. Ini Badung lagi bagi-bagi hadiah ini. Silakan Pak Dodi. Iya. Kemarin pertanyaannya di ada ini ya. Saya. Oh, coba dibacakan dulu. Oh, pertanyaannya sudah ada di Bu. Sudah ada. Oke, saya bacakan ya. Untuk pertanyaan pertama, siap-siap Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu. Setelah itu kita akan panggil namanya baru jawab ya. Oke. gitu Yang ya, nomor oke. 1. Cerdas cermat ini. Cermat. Apa alasan utama kita membuat ekoenzim? Mengurangi limbah rumah tangga. Menyelamatkan bumi. Ini betul nggak yang jawabnya? Yang raise hand bukan? Menyelamatkan bumi. Yang pertama tadi raise hand siapa Pak? Saya, Upi. Yang menyelamatkan bumi, yang terbesar. Ibu siapa tadi? Saya. Namanya Bu? Upi. Ibu Upi. Iya. Oke. Ibu Tini tolong Dari dicatat mana? saja. Yang Upi menyelamatkan bumi dari ya. mana? Saya dari seberang Geraha Taman, Bintaro. Oh, Bintaro juga. Baik, Ibu Tini tolong dicatat Ibu Upi ya. Baik, Bu. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2. Wah, ini sebelumnya belum hilang ini. Ya. Tadi sudah, kalau ya tadi mendengarkan pemaparan materi dari Pak Dodi pasti bisa jawab. Karena pertanyaannya gampang sekali ya. Yang nomor 2, BO yang tidak boleh dipergunakan. Yang busuk, Yang busuk, yang kering, yang keras, yang sudah dimasak. Ibu belum dipanggil. Ini namanya Busuk, yang kering, yang sudah dimasak. Yang berulat. Yang busuk, yang kering, yang sudah dimasak. Belum dipanggil ini. Sabar Ibu-ibu. Ini siapa yang tadi raise hand terlebih dahulu? Wiwi. Aida. Tolong Pak Jarod bisa dilihat di laptop mungkin lebih besar tadi. Yang lebih dulu raise hand siapa ya? Nah, Ini soalnya nggak keluar namanya ini. Nggak keluar namanya. Coba dilihat Pak, nggak boleh langsung boleh jawab. usul nggak? Boleh usul. Ya. Halo, boleh usul? Boleh usul panitia. Mohon karena ini pesertanya pinter-pinter. Jadi pada saat pertanyaan selesai diajukan, mohon host untuk memilih menunjuk siapa yang untuk menjawab. Jadi kita panitia pengurus bisa mencatat siapa ini yang berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, boleh. Untuk panitia bagaimana? Ya, Bisa dilihat? ini ada yang belum sudah resen duluan ini ya. Jadi Iya. Udah standby. Kalau gitu jawabannya ditulis di link chat aja ya.
Siapa yang lebih dahulu di situ baru kita anggap pemenangnya, ya. Oke. Jadi siapa yang menulis lebih dahulu di situ ada buktinya, itu yang kedua ya. Yang tadi tadi Ibu Upi pertama ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Kedua nih ya. Kunci utama keberhasilan membuat ekoenzim. Silahkan ditulis. Merubah sampah menjadi. Tulis, Bu. Kunci utama keberhasilan membuat enzim. Tadi ada beberapa tuh. Ada yang ke-1, kedua, ketiga. Yang jawab banyak sekali nih. Yang pertama, Oke, tutup. Oke, tutup. Silakan. Ya. Sudah, Bu, tolong apa jawabnya aja. Lalu setelah itu ada jawaban yang lain anaerob. Pak Hendy menjawab jangan ada udara. Jenita menjawab adanya tertutup rapat. Jika jawabannya bersih benar, maka yang pertama Bu Agnes. Jadi siapa nih Pak Jarod? Kita tunjuk. Jawaban yang benar. Anaerob ya. Ini tidak boleh masuk udara. Oke, kalau begitu jawaban pertama yang anaerob adalah Pak Herianto. Terima kasih. Siapa Pak? Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua siapa yang dapat? Pak Herianto Anak itu yang menjawab pertama kali dengan jawaban anaerob. Anaerob ya. Tidak boleh masuk udara. Pak Herianto Anang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Dari mana? Saya dari Jakarta Selatan, Ibu. Jakarta Selatannya boleh daerah mana? Di daerah Tanjung Barat. Oke. Nanti oke. Oke, pertanyaan ketiga, Bu. Monggo. Pertanyaan ketiga, Ibu. Kok suaranya nggak ada, Bu Evi? Iya. Bu Evi, bisa diulang suaranya nggak ada? Suaranya nggak ada. Bu Evi suaranya nggak ada. Terus ada suara feedback itu dari mana ya? Oke, saya mute dulu semuanya. Oke, sekarang Bu Evi silakan. Halo. Ya. Ya, ada suaranya terdengar? Ya, oke, dari dari panitia bisa tolong dibantu. Jawabannya tadi kita harus membuat dengan bersih, kedap udara. Komposisi itu harus tepat. Rumus 1, 3, 10. Bisa tolong disebutkan dari admin siapa tadi yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik? Oh, pertanyaan kedua tadi ya? Ya, yang kedua. Tika nih benar. Kunci utama keberhasilan membuat ekoenzim. Ya. Jawabannya itu bersih, komposisi tepat. Ada jawabannya, Pak. Tika dan yang paling atas. Jawabannya sepotong. Yang jawabannya lengkap Ibu Rosemary kalau gitu. Kalau yang hanya anaerob tadi Pak Hendy. Tapi kalau yang bersih, komposisi harus sesuai. Ya, itu siapa Pak? Ini sebentar, Ibu J. Yang lengkap ya. Ya, soalnya kalau anaerob tapi tidak bersih juga itu tidak jadi. Saya lengkap Pak. Harus bersih. Bersih dan kedap udara dan komposisi tepat. Kalau komposisinya ngaco, nanti juga hasilnya ngaco. Andi Nur Aini, Makassar. Ya, Aini, itu yang lengkap dan pertama. Oh, Andi itu Aini dari Makassar. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa Pak Dodi ya Makassar ya. Oke. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, selamat untuk kita lengkapin ya. Dari Makassar, ya. Kemudian terakhir Pak Jarod. Mohon maaf sebentar, Bu Siren mau masuk, tolong di approve. Makasih Pak Jarod. Harusnya nggak pakai di approve, nggak ada waiting. Masuk. Assalamualaikum.
Udah dari tadi. Bu Siren udah Waalaikumsalam. masuk? Udah masuk. Ya. Oh, alhamdulillah. Silakan lanjut. Silakan pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga. Tadi disebutkan 3 pilar kebaikan ekoenzim. Sebutkan, tulis di situ 3 pilar kebaikan ekoenzim. Gitu gampang. Nggak hafal. Satu saja kalau gitu, satu saja. Saya punya slide-nya nih. Iya, satu udah ada Pak. Tadi udah ada yang jawab satu tadi. Yang pertama siapa tuh? Pak Jarod tolong dilihat. Ada satu orang. Sebentar. Kalau bisa jawab 3 ya bagus. Tapi kalau tidak bisa satu pun tidak apa-apa. Menyembuhkan, menyelamatkan bumi. Pak Agus. Itu yang paling atas Pak. Yang paling pertama jawab. Menyembuhkan. Saya Bu, lengkap Ya, Bu. Menyelamatkan limbah, mengubah sampah melalui penggunaan atau buangan enzim yang ramah lingkungan, non kimia, menyumbang kebaikan yang lain. Pak Jarod, siapa yang masuk tadi duluan? Saya Ella. Yang lengkap, sebentar. Nanti sebentar Bu, dilihat yang urutannya yang masuk duluan ke chat room. Menjernihkan udara, menjernihkan air bawah tanah, dan mengurangi polusi serta sampah. Iya, itu juga betul. Yang duluan jawab siapa Pak? Jadi Ella tuh yang paling cuma 1 nomor. Iya. Yang paling atas? Iya. Wilayah. Betul. Oke, Ibu Ella dari mana? Kaswarit Bu. Oh, Kaswari, iya. Iya. Iya, Boleh, Ella Bu. Natu, Pak. Oke, Ibu Tini tolong dicatat Ibu Ella dari Kaswari, sama-sama RW 9, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Semoga dengan sampel Terima yang kasih, kita Bu Esti. kasihkan ini, Ibu Ella bisa ikut berkontribusi membuat ekoenzim ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Heti dilanjut. Ya, Ada doorpress lagi ya? Kita stop dulu. Yang karena kuisnya ada nanti 3 lagi tapi dari panitia. Oh, ada 3, tenang Bu. Dari 3 pertanyaan dari narasumber Pak Dodi dan Bu Evi sudah 3. Sekarang kita masuk kembali ke kesaksian ya. Kita ada yang akan kesaksian yaitu Ibu Irin Sungkar. Saya yakin sudah banyak yang mengenal ya, karena kalau nggak kenal berarti nggak pernah lihat TV. Ya, kita akan berbagi kesaksian dari Sungkar. Ini warga Kaswari juga ya. Kalau saya dekat banget nih ya. Rumah saya, lalu ada satu lagi, udah gitu sampai dulu suka ada yang bercandain saya. Pak Jarod kenapa rajin banget naik atap genteng? Mau ngintip. Ya, saya memang suka tukang ya. Ada bocor di sendiri ya, tapi lihat sebelah kan ada kolam renangnya. Ya, silakan Ibu Sirin, silakan berbagi. Oke, assalamualaikum semuanya. Ya, makasih banget udah di-invite. Maaf banget atas keterlambatannya karena emang lagi kerja. Di Kaswari itu Masya Allah ya, seneng banget lingkungannya itu pertama bersih. Yang kedua, care banget masalah sampah. Jadi memang sering banget penyuluhan sama kita-kita nih yang warga yang kita mungkin tadinya tuh nggak ngerti banget masalah sampah. Semua sampah, mau organik, mau anorganik, itu dicampurin aja jadi satu. Tapi di Kaswari itu kita selalu dikasih tahu gitu. Dan bank sampah ada di mana-mana. Itu sih yang aku respect banget. Dan mudah-mudahan di setiap komplek dimanapun bisa nerapin yang sama seperti yang kayak di tempat kita gitu. Dan aku tuh suka banget gitu karena kayak akhirnya kan aku juga sebagai ibu rumah tangga aku ajarin anak-anak gitu kan, karena anak-anak pernah nanya gitu kenapa sih di
komplek itu ada apa sih, tempat sampahnya itu ada warna-warni kan gitu. Ada yang tulisan organik, ada tulisan anorganik gitu. Jadi aku mulailah ngasih tahu sama yang di rumah dulu gitu ya. Oh, organik itu ini. Kalau misalnya botol dan yang lain-lain jangan dicampurin ya nak, karena itu beda lagi, itu anorganik gitu. Jadi mungkin kita lebih apa ya, sebagai kayak orang yang bertetangga gitu ya, emang bagusnya tuh kita saling satu sama lain kayak saling peduli sama lingkungan kita sendiri gitu, terutama di komplek kita sendiri. Dan itu aku happy banget selama tinggal di Kasuari itu nggak pernah bermasalah masalah sampah, nggak bau, dan apa ya, bank sampahnya itu root ada, tempat sampahnya di mana-mana, dan penyuluhannya itu di mana-mana. Apalagi sekarang ada webinar seperti ini, support banget ekoenzim kayak gini, yang mudah-mudahan orang-orang itu lebih banyak yang paham lagi tentang gimana sih caranya kita pintar-pintar mengolah sampah itu gitu. Paling itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Mungkin banyak yang tanya kayak gimana caranya ngajarin ke anak-anak gitu. Menurut aku anak-anak itu wadahnya udah banyak, kayak misalnya di YouTube dan di media lainnya kita bisa ngasih tahu kita caranya gimana sih mengelola sampah ini gitu. Apalagi kayak Adam tuh senang banget nonton apa sih efek-efeknya kalau misalnya kita nimbun sampah, apa sih dampaknya kalau misalnya kita menimbun sampah, dan gimana sih bagusnya kalau misalnya sampah itu dikelola lagi. Jadi kayak aku mencoba untuk nerapin 3R itu, reduce, reuse, dan recycle. Kalau misalnya sampah itu bisa menjadi bermanfaat, kenapa enggak? Apalagi buat yang suka berkebun, bisa jadiin kompos, dan yang lainnya. Gitu aja sih sebenarnya. Mungkin lebih banyak yang pro di sini, aku mah dengerin aja gitu ya, dan mau coba untuk nerapin di rumah sama di komplek kita. Itu aja sih. Ya aku ngomong sendirian ya. Halo? Siren udah pernah dengar ekoenzim belum? Udah Bu, tadi sekilas. Tadi sempat ya, udah dengerin ya? Iya. Lagi sibuk soalnya. Kebetulan, ada foto. Ya, nanti Mbak Siren, dong, share ke teman-teman selebritis sebagai seorang public figure, tentunya pengaruhnya gede nih Mbak, untuk menyelamatkan bumi kita ya, untuk nanti anak-anak. Untuk Adam biar lebih nyaman, lebih bersih, lebih sehat bumi kita. Betul. Mbak Siren, harapan kita semua tuh. Iya, insya Allah nanti disampaikan. Amin. Ibu jangan lupa ajarin saya ya. Oh ya, kita support Mbak. Pak Dodi siap selalu mensupport. Iya. Kita juga support untuk Ibu Siren ya. Kita akan kirimkan juga ekoenzim 1 liter yang umurnya sudah 1 tahun, ya beserta dengan kartu dosisnya. Jadi nanti Ibu sebelum belajar bikin bisa cobain langsung sementara menunggu panen 3 bulan. Apa saja manfaat ekoenzim ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu bisa disimpannya berapa lama? Ini nggak ada expired date-nya. Makin lama seperti wine makin bagus. Ini sudah 1 tahun. Kalau yang hasil panen biasa, ini biasanya kita 3 bulan langsung dipanen. Ya, betul. Tetapi kadang-kadang kita suka simpan sebagian untuk persediaan. Kalau umurnya makin lama, itu bisa bagus untuk pengobatan. Ekoenzim ini bukan obat dewa ya. Ingat, ibu-ibu jangan sampai punya pemikiran segala penyakit pasti bisa, enggak. Tetapi kita bisa berusaha. Ya, kita tetap kalau untuk kesembuhan kita berdoa minta kepada yang berkuasa ya. Ini kita pakai sebagai sarana. Kalau misalnya untuk P3K ini berguna sekali. Misalnya di dapur, tangan kita kena pisau atau kena minyak panas, ini bagus sekali. Ini kita kasih kepada luka kita. Cepat sekali keringnya. Kemudian sakit gigi, saya juga ngalamin kumur-kumur pakai ini. Karena ini mengandung mikroba baik, itu membunuh bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita. Untuk yang COVID juga kumur-kumurnya pakai ini. Ya. Itu karena bakteri baik soalnya ya? Iya, betul. Karena ekoenzim ini banyak mengandung mikroba baik. Campuran dari buah dan sayur yang kita fermentasi selama 3 bulan itu menghasilkan banyak zat-zat yang berguna. Berarti seperti kayak probiotik gitu ya? Ya, mirip-mirip seperti itulah. Ya, tetapi ini sungguh-sungguh luar biasa manfaat dari sampah yang bisa menjadi berkah.
hal yang tadinya tidak terpikirkan, kok sampah bisa jadi seperti ini, ternyata luar biasa. Sampahnya juga sampah yang bersih, sampah kita sendiri. Kalau di luaran kita lihat ada yang jual, ya memang ada yang jualan ya, tapi kita nggak tahu. Tetapi Dr. Rosukon sendiri meneliti ekoenzim ini selama 30 tahun, dan dia membagikannya ke seluruh dunia itu tidak pakai bayaran. Dia tidak minta hak cipta atau apa. Dia punya tujuan mulia. Nah, kita untuk menghargai pengorbanan beliau, menghargai apa yang sudah beliau lakukan untuk kita semua, mari kita juga sama-sama membuat ekoenzim dan tidak memperjualbelikannya. Tetapi kita bagi-bagikan kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita yang mungkin belum pernah bikin, untuk sama-sama, ayo kita sama-sama mengolah sampah dan ini manfaatnya. Supaya bumi kita semakin lama semakin baik. Terima kasih. Wow, luar biasa. Dari penemunya sudah komitmen untuk kemanusiaan ya. Wah. Betul. Ini makin semangat tuh saya tuh. Tidak boleh diperjualbelikan. Mantap. Oh iya, oke. Mantap sekali ini. Wah, ini tambah semangat nih, kalau yang begini-begini saya itu semangat ya. Nah, oke, Bapak Ibu, makin banyak pertanyaan sebenarnya pasti, tapi ingat kita punya komunitas di mana kita bisa berbagi. Ada WA group komunitas ini dan juga ada sosmed dari komunitas ini ya. Yang pasti untuk warga Kasuari, WA group kita akan semakin hidup dengan hal-hal yang semakin berisi ya. Jadi kita bisa aktif di WA group. Nah, kita sekarang masuk ke kuis yang terakhir. Ada 3 pertanyaan dari Ibu RW kita ya, Ibu Tuti atau Bu Heti yang menyampaikan. Ya, silakan yang mau, setahu saya dari Bu Tuti ya, Bu RW ya, untuk menyampaikan kuis 3 terakhir. Ya, silakan. Bu RW grand prize, Pak. Bu RW, maaf Pak Jarod, Bu RW grand prize-nya yang akan memberi pertanyaan. Kali ini ada 3 pertanyaan dari saya. Oke, dari Bu Heti dulu ya, provokator kita. Silakan. Provokator. Jawabannya baik, nanti sehingga kita nggak bisa udah ketahuan siapa yang duluan menjawab dengan benar. Ya, silakan Bu Heti. Ya, tetap di room chat siapa yang duluan yang paling benar itu yang menang. Tolong panitia di monitor ya. Pertanyaan pertama, siapa Pak Dodi itu selain relawan ekoenzim, beliau adalah sebagai apa? Ayo cepat pertanyaan. Ayo yang tadi pasti lihat dari depan, tahu. Silahkan, siapa cepat dia dapat. Ya, langsung di room chat ya. Jawabannya di room chat. Apa tuh? Chef ganteng. Itu jawaban yang benar tuh, orang ganteng tuh. Itu harus dibenarkan. Bu Agnes Baskoro, chef vegetarian. Betul sekali. Catat ya panitia ya. Agnes benar, tapi Bu Wiwi yang tepat. Hah? Bu Wiwi yang tepat. Chef ganteng. Benar ganteng sih. Tapi yang benar adalah Bu Agnes, chef vegetarian. Spesial hadiah tuh. Kalau saya jurinya saya menangin Bu Wiwi tuh. Jangan Pak, semua pada ganteng kok di sini yang ikut. Jadi oke ya Bu Agnes pemenangnya chef vegetarian sudah. Bu Agnes, sekarang pertanyaan kedua. Siapakah penemu pertama yang dari Thailand? Namanya oke tuh. Pertanyaannya harus jawabannya harus benar. Namanya yang dari Thailand. Ibu siapa? Dokter siapa? Ayo. Dokter Rosukon. Ada yang benar nggak? Rosukon. Ada kepanjangan. Ya, panjang namanya ada pam-pam apa siapa? Ayo. Rosukon Pumpong. Salah. Ayo yang benar. Wiwi. Jangan salah ya, jangan. Nama orang jangan diganti-ganti. Nama orang jangan diganti-ganti ya. Itu siapa tuh yang benar tuh? Dokter. Stop. Ibu apa nih? Ayo Pak bantu. Ibu Aida ya. Rosukon Stop. Sudah ada yang benar. Rosukon Pompong. Rosukon Pompong.
Pamfong. Susah banget sih. Pompanfong. Pamfong. Siapa nih Pak yang benar? Oh, Bu Tiara. Paling pertama Bu Tiara dari Kasuari nih. Ya. Bu Tiara HB 5 nomor 18 benar. Rosungkon tapi Pamfong benar ya, Bu Evi? Pompanfong. Rosungkon Pamfong. Ya benar, catatan aku benar. Jadi Ibu Tiara yang juara 2. Yang ketiga, yang ketiga ini, dia sebut ya. Yang ketiga ini, gula apa yang bisa dipakai untuk pembuatan ekoenzim? Ada 3 gula tambah air. Gula apa aja? Silahkan sebutkan. Yang menjawab lengkap 3 ada tuh, molase, aren, gula merah. Ibu Lis Huai. Jawabannya 3. Salah, masih ada. Salah. Ada 3 gula. Gula tebu, gula. Semuanya molase, aren, gula merah. Ditulis. Udah betul itu. Apa? Udah betul. Ditulis Ibu Lis udah betul, Bu. Ya, betul. Bu Lis ya. Pertama tadi gula aren, gula merah. Molase, betul. Betul. Ya, betul. Betul Bu Evi. Ya Iya, udah. betul. Ibu Evi ya. Ibu Lis ya. Oh, Ibu Lis ya. Oh iya. Yang lainnya di bawah juga pada betul. Tetapi ini yang paling pertama tadi dengan jawaban betul ini Ibu Lis. Lis Huawei ya. Iya, Huai. Oh, Huai ya. Ibu Lis, tolong dari warga Kasuari ya, warga Bintaro langsung nanti chat ke Ibu Tini ya namanya. Udah tahu ya? Oh iya Bu, nanti. Itu warga sana kan ya? Bukan, saya dari Bandung Bu. Oh, Bandung. Kalau gitu Ibu tolong kasih nomor WA yang bisa dihubungi. Oh iya. Nanti iya, berarti Bu. itu door prize-nya dari Bintaro menuju ke Bandung. Yang dari Bandung menuju ke Bintaro. Makasih. Yang pemenang kuis bisa menghubungi saya 0813 1846 2423. Di chat Saya aja. tulis di chat ya. Di chat saja. Ya. Oh, di Ya, chat oke. aja Bu ya. 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 Itu 3 pertanyaan dari saya Pak Jarot. Monggo nanti langsung grand prize-nya dari Bu RW, Bu Tuti Joko. Kita Silakan langsung kembali. nyambung aja ya. Jadi kita langsung nyambung ke grand prize karena segi waktu ya. Jadi kita langsung ke Bu RW untuk 3 pertanyaan terakhir sebagai grand prize-nya. Satu Pak. Satu grand prize Pak. Grand prize 1 dong Pak. Itulah dia kalau moderator nggak 2 lagi dari Pak Jarot ya. ketahuan nggak rajin baca WA grup. Grand prize-nya seru nih, nanti dapat parcel Nanti udah buah. rumah. Kalau rumah nanti bisa minta Pak Jarot. Parcel buah sama molase sehingga bisa langsung praktek ya. Jangan lupa praktek nanti. Terima kasih. Ya, silakan Bu RW. Oke, tadi sudah lengkap sebetulnya pertanyaan-pertanyaannya ya, diborong juga. Nah, kalau saya singkat aja, singkat tapi padat untuk menjelaskannya. Dari tadi sering disebut molase. Apa sih yang namanya molase? Arti molase. Nah, itu aja pertanyaannya. Nah, ini udah langsung jawab nih. HB Gula tebu, ampas gula tebu. yang Gula tebu yang belum diproses. yang Yang paling betul apa jawabannya Bu RW? Nanti Yang bisa paling dibantu. dia kan produk sampingan pengolahan gula ya, tetes tebu. Gula Ya, jawabannya tetes tebu ya. Limbah pabrik gula. Gula tetes tebu, gula tetes tebu, Tetes. pabrik gula. Wiwi. ya, gula tebu boleh lah. Diminum dong. Jadi siapa nih? Mana nih? Citra. Iranawan Gula tuh, yang tetes pertama tebu. tadi gula merah. Ada Bu Wiwi. Tetes tebu ada Bu Iranawan pertama. Iranawan tetes tebu. pertama. Betul. Iranawan ya? Iranawan ya. Oke. Selamat Bu Ira. Baik, saya akan sebutkan pemenang-pemenang
kuis hari ini. Ya. Ya, nanti saya bantu ya, Mbak Eti. Ya. Yang pertama dari pertanyaan dari Bu Evi, yang pertama adalah Ibu Upi dari Geraha Taman. Ya. Oke. Ya. Yang kedua Bapak Andi dari Makassar. Yang ketiga Ibu Elananto dari Kaswari. Pertanyaan kuis dari panitia melalui saya. Yang pertama yang menang adalah Ibu Agnes Baskoro. Yap. Yang kedua Ibu Tiara. Yap. Kaswari. Yang ketiga Ibu Lis dari Bandung. Betul, Yap. panitia? Dan Yap. yang grand prize-nya Yap. dimenangkan oleh Ibu Iranawan dari Kaswari. Dari Kaswari. Oke, sip. Ya. Terima kasih semuanya. Baru 7 Mbak Heti? Oh, emang berapa? Maunya. Ada 11, kita menyediakan 11. Oh, berarti ada berapa pertanyaan lagi. Tapi waktunya Mbak Tini. Oh, waktunya. Oke. Ya, sudah Lain kali menunjukkan deh. dapat ke-12. Iya. Ya. Oke. Ya. Oke, kalau begitu berarti kita Untuk webinar berikutnya aja. selesai. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam webinar kali ini. Jadi sekarang kita acaranya sudah selesai. Tentu kita berharap melalui webinar ini kita semuanya menjadi mengerti, menjadi pelaku penyebar menggunakan enzim kumpulan dari aneka bakteri baik, organik, jadi aman, yang kita bisa gunakan untuk menyehatkan lingkungan. Kita mulai dengan lingkungan rumah kita, pekarangan kita, tanaman kita, air yang kita pakai dan minum, dan tentunya kita bisa mulai menyebarkan juga kepada teman-teman dan komunitas kita. Kita berharap bumi yang semakin tua ini akan mengalami peremajaan di tempat yang nyaman bisa tinggal bersama-sama. Mohon maaf sekali lagi untuk masalah dengan yang ada di YouTube. Setelah selesai acara ini, saya akan atur supaya bisa dilihat rekaman. Dari akun Zoom-nya sebenarnya sudah di streaming. Tidak tahu ada kendala apa. Setiap ada acara webinar dan selalu di streaming. Jadi saya akan cek setelah acara selesai. Ya, demikian acara hari ini kita sudah selesai dan Bapak Ibu silakan bagi yang mohon maaf saya harus belak-belakan ya, yang bukan warga Kaswari silakan live Zoom ya. Harus live Zoom. Kenapa? Karena warga Kaswari akan melanjutkan sebentar acaranya dengan arisan internal warga Kaswari. Demikian acara kita sudah selesai. Selamat siang, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Selamat siang. Mohon pamit, Pak Jarot.